Coba bayangkan skenario ini. Anda mendonasikan miliaran rupiah dari uang pribadi Anda. Anda membangun panti asuhan, Anda mendirikan rumah sakit. Pastinya Anda dipuja banyak orang sebagai pahlawan kemanusiaan ya. Betul. Tapi begitu Anda meninggal dan masuk ke kehidupan setelah kematian, Anda mengecek saldo kebaikan Anda, dan ternyata saldonya 0. Hangus. Iya, tidak bersisa sama sekali. Itu kan terdengar sangat tidak adil ya. Itu skenario yang cukup brutal sih kalau kita hanya melihatnya dari kacamata emosi manusiawi. Dan wajar banget kalau reaksi pertama kita adalah protes. Pasti protes. Nah, untuk Anda yang sedang mendengarkan, membedah paradoks kaya inilah yang bakal jadi fokus penyelaman materi kita kali ini. Benar sekali. Kita akan membongkar tumpukan catatan dari transkrip ceramah Ustadz Adi Hidayat, khususnya dari seri Akidah episode 1 dan 2. Yang sangat menarik di sini adalah teks ini tidak bicara soal agama sebagai sekedar rutinitas atau hafalan doa saja. Ya, bukan sekedar itu kan. Teks ini justru membedah agama layaknya sebuah sistem atau mesin penggerak logis yang punya sistem poin luar biasa presisi. Betul, dan kalau kita tarik ke gambaran besarnya, materi ini sebenarnya menantang sebuah asumsi fundamental kita. Banyak dari kita menjalani rutinitas spiritual seperti bangun, ibadah, bekerja, tidur. Tapi di penghujung hari ngerasa kosong. Tepat. Kenapa kosong? Karena kita melakukan gerakan fisiknya, tapi kehilangan esensi mekanismenya. Kita melupakan kenapa mesin itu bisa menyala sejak awal. Mari kita urai ini dari skrup yang paling dasar. Ada satu observasi linguistik di awal sumber ini yang bikin saya berhenti sejenak. Selama ini kita pakai kata agama untuk mendeskripsikan kepercayaan. Iya, kata yang sangat umum dipakai kan? Tapi ternyata teks Al-Quran nggak menggunakan kata itu. Teks tersebut menggunakan kata din. Awalnya saya pikir ini cuma masalah sinonim atau terjemahan aja. Padahal bobot historis dan konseptualnya sangat jauh berbeda loh. Mari kita bedah sedikit. Kata agama itu berakar dari bahasa Sanskerta. A berarti tidak, dan gama berarti kacau atau rusak. Oh, jadi sebuah sistem agar tidak kacau. Betul. Agama adalah sistem aturan yang diciptakan agar tatanan kehidupan ini tidak rusak. Tujuannya murni ketertiban. Berarti esensi dasarnya adalah pencegahan dong. Jangan mencuri supaya lingkungan aman. Iya, atau jangan berbohong supaya interaksi sosial tidak berantakan. Itu batasannya. Hanya menjaga ketertiban. Tapi ketika teks menggunakan kata din, spektrumnya melebar drastis. Melebar seperti apa tuh? Din tidak sekedar menuntut Anda untuk tidak berbuat kacau. Di dalam konsep din, ada mekanisme transaksi. Ada timbal balik antara sang pencipta dan ciptaannya. Oh, semacam ada feedback loop gitu ya? Tepat sekali. Artinya, ketika Anda menahan diri untuk tidak mencuri, Anda tidak hanya menyelamatkan lingkungan dari kekacauan, tapi tindakan menahan diri itu sendiri dikalkulasi dan diberi nilai kompensasi. Kalau kita pakai analogi kehidupan kantor ya, pemahaman agama itu kayak kita datang ke kantor tiap hari dengan satu target, yaitu nggak melanggar aturan HRD biar nggak dipecat. Sangat pasif ya? Iya, sangat pasif. Pokoknya saya nggak bikin masalah. Sementara din itu memposisikan Anda sebagai karyawan yang bekerja berprestasi. Betul, mengejar target dan di akhir bulan Anda tahu pasti ada bonus atau insentif yang disiapkan. Anda aktif mengejar nilai tersebut. Konsep bonus ini yang di dalam teks disebut sebagai hasanah, kan? Benar. Dan yang bikin saya kaget dari catatannya, return on investment dari sistem ini ternyata sangat agresif. Sangat agresif. Teks ini mencatat bahwa ketika perbuatan baik atau amal digerakkan oleh kepatuhan pada aturan din, statusnya berubah menjadi amal soleh. Dan nilai minimumnya? Satu tindakan amal soleh itu, poin dasarnya adalah 10 hasanah. Dan kumpulan dari poin-poin inilah yang nantinya menjadi ajrun atau pahala sebagai mata uang sungguhan untuk kehidupan akhirat. Wah, ini bikin rutinitas sehari-hari punya bobot yang sama sekali beda ya. Disinilah materi ini ngasih analogi yang menurut saya brilian banget. Perjalanan ngumpulin ajrun ini diibaratkan kayak nerbangin pesawat terbang. Iya, butuh 2 sayap yang harus bekerja berdampingan. Sayap pertama adalah iman dan sayap kedua adalah amal. Harus seimbang. Keseimbangan ini absolut. Iman itu fondasinya direpresentasikan oleh akidah. Kalau diterjemahkan, akidah itu ikatan kuat tanpa keraguan sedikit pun di dalam pikiran dan hati. Sedangkan amal? Amal direpresentasikan oleh syariat,
Syariat itu manifestasi fisiknya, pembuktian dari apa yang diikat di dalam hati tadi melalui tindakan nyata dari bangun tidur sampai tidur lagi. Berarti syariat itu semacam cetak birunya, dan akidah itu energi yang ngehidupin cetak biru tersebut. Nah, di sini bagian yang sangat memikat. Saya mau memposisikan diri sebagai pendengar yang mungkin skeptis. Silakan, mari kita uji. Gimana kalau saya milih terbang pakai satu sayap aja? Katakanlah sayap amal. Saya nggak peduli soal akidah atau iman. Oke? Toh saya ngehabisin hidup buat kerja keras, menafkahi keluarga, nyumbang ke panti asuhan, nolong tetangga. Bukankah itu esensi kebaikan universal? Kalau kita membedahnya murni dari logika teks ini, jawabannya cukup tegas. Perbuatan baik seperti menolong orang, jika tidak dicolokkan ke generator utamanya, yaitu iman, Statusnya beda. ya statusnya hanya rutinitas duniawi. Kebaikan itu eksis, kebermanfaatannya dirasakan orang lain, tapi ia tidak memproduksi hasanah. Ia tidak terkonversi menjadi bekal akhirat. Oke, kita balik ke skenario brutal di awal diskusi kita tadi. Kalau kita bicara soal keadilan, rasanya ini memancing tensi intelektual yang lumayan tajam. Memang, ini memunculkan satu pertanyaan penting yang sering ditanyakan. Iya kan? Ada orang berhati emas, donasi untuk kemanusiaan, tapi dia nggak punya iman dalam parameter agama tersebut. Apakah kebaikannya beneran hangus? Apakah Tuhan menutup mata terhadap empati murni hanya karena beda label? Kegelisahan Anda itu beralasan. Dan yang menarik, dalam catatan materi disebutkan bahwa Sayyidah Aisyah pernah mengajukan pertanyaan persis seperti itu 15 abad yang lalu. Oh wow, ternyata udah ditanyakan sejak dulu. Beliau bertanya tentang tokoh di masa lalu yang sangat dermawan, memelihara anak yatim, tapi belum beriman. Lalu apa jawaban yang diberikan? Karena kalau jawabannya cuma ya hangus begitu aja, itu bikin konsep Tuhan kerasa sangat birokratis dan dingin. Jawabannya justru membongkar definisi kita tentang keadilan itu sendiri. Teks ini merujuk pada prinsip di mana Tuhan Maha Adil secara absolut. Artinya nggak ada kebaikan yang nggak dibalas. Betul, tidak ada satu debu kebaikan pun yang luput. Tapi perhatikan di mana keadilan itu dieksekusi. Ketika seseorang berbuat baik murni untuk tujuan duniawi, misalnya atas nama kemanusiaan, ingin dikenang sebagai pahlawan, atau sekedar ketenangan batin, Tuhan membayarnya di dunia. iya, dibayar tunai. Di dunia ini juga, orang tersebut mungkin hartanya berlipat ganda, usahanya selalu mulus, hidupnya tenang, dan namanya diabadikan di gedung-gedung rumah sakit. Transaksinya selesai. Tunggu. Jadi kekayaan atau ketenaran orang itu sebenarnya adalah bentuk pelunasan dari Tuhan. Persis. Dia bekerja untuk dunia, dia mendapat upah dunia. Adil bukan? Tapi karena dia tidak meyakini adanya dimensi akhirat dan tidak menyiapkan sayap iman, Maka di dimensi selanjutnya saldonya udah ditarik habis. tepat. Bikin merinding sejujurnya. Jadi kesuksesan duniawi itu belum tentu sebuah keistimewaan. Bisa jadi itu cuma strok pelunasan. Iya, pelunasan karena dia tidak akan dapat apa-apa lagi nanti. Analogi kasarnya, ini persis kayak sistem lembur di kantor. Anda lembur, kerja mati-matian, rajin, berprestasi. Tapi kalau Anda secara sadar nolak buat daftar di sistem absen HRD, Anda nggak bisa tiba-tiba nuntut uang lembur di akhir bulan. Dan kalau Anda menuntut ke HRD, mereka akan bilang loh Anda tidak terdaftar di sistem, kami sudah mengapresiasi Anda dengan pujian rekan kerja, itu hasilnya. Secara administratif, Anda tidak punya akses ke dana kompensasi. Benar-benar logis ya. Materi ini juga memberikan metafora yang sangat pas, yaitu visa perjalanan. Kalau Anda ingin masuk ke sebuah negara maju, sehebat apapun reputasi Anda di negara asal, sekaya apapun Anda, Tetap butuh dokumen perizinan kan? betul, Anda butuh visa. Anda tidak bisa berdebat dengan petugas imigrasi cuma bermodalkan kebaikan hati Anda di kampung halaman. Akhirat itu teritori baru dengan hukumnya sendiri, dan iman adalah visanya. Oke, logika itu bisa saya terima. Tapi ini memunculkan pushback dari sisi yang berlawanan. Gimana kalau orang punya visa legal, masuk negaranya, tapi kelakuannya hancur-hancuran? Ini fenomena yang sering kita lihat di berita. Ya, orang yang KTP-nya beragama, ibadahnya kelihatan rajin, tapi di kantor dia korupsi atau di rumah kasar sama keluarga. Buat banyak orang luar, gampang aja menyimpulkan, buat apa beragama kalau kelakuannya lebih buruk? Ini adalah jebakan logika yang paling sering membuat orang sinis terhadap agama. Teks yang kita bedah ini ngasih parameter yang sangat jernih.
Jangan pernah menilai integritas sebuah sistem operasi dari user atau penggunanya. Maksudnya lihat manual ajarannya ya, karena nggak ada teks agama yang nyuruh penganutnya buat korupsi. Betul. Lalu apa yang terjadi pada koruptor yang mengaku beragama tadi? Sumber ini menjelaskan fenomena itu dengan konsep futur. Futur, yaitu kondisi di mana sinyal iman seseorang sedang anjlok drastis. Mesin penggeraknya mati total, visanya mungkin ada di laci, tapi dia tidak sedang menggunakannya. Jadi hawa nafsu murni yang mengendalikan tindakannya saat itu. Berarti ini mirip kayak kita punya handphone paling canggih, mahal, tapi lagi di blank spot nggak ada sinyal. Waktu nggak bisa buka aplikasi, yang salah bukan pabrik pembuat handphonenya. Iya, alatnya sempurna, tapi penggunanya sedang keluar dari jangkauan sinyal internet. Analogi sinyal itu sangat relevan karena untuk menjaga agar sinyal ini tetap stabil, kita dituntut untuk punya ilmu. Nggak cuma mewarisi tradisi orang tua ya. Teks ini menyoroti konsep ma'rifah, yaitu pemahaman mendalam, bukan keyakinan yang membabi buta. Nah, mari kita urai ini lebih dalam. Sejak kecil kita kan diajari ngapal rukun iman kayak ngapal lirik lagu. Iman kepada Allah, malaikat, dan seterusnya. Rutinitas hafalan. Iya. Tapi, di materi ini, ada satu kata yang ditekankan, yaitu fa'lam. Ketahuilah. Gunakan akalmu. Ini bertolak belakang banget sama stigma kalau beragama itu harus mematikan logika. Justru, logika adalah perangkat pertama yang harus diaktifkan. Materi ini memberikan contoh bagaimana akal bekerja dalam mengidentifikasi konsep ketuhanan. Premisnya sangat matematis. Seperti apa tuh contohnya? Tuhan secara definisi tidak boleh berbagi sifat apapun dengan makhluk ciptaannya. Harus berbeda 100%. Jika makhluk itu terikat ruang dan waktu, butuh istirahat, bisa mati. Maka Tuhan mustahil bisa mati. Tentu. Coba gunakan logika sederhana. Jika Tuhan bisa mati, lalu siapa yang mengambil nyawanya? Dan saat dia mati, siapa yang mengelola alam semesta? Wah, masuk akal. Karena kalau sifatnya sama, berarti dia terikat oleh kelemahan yang sama dengan ciptaannya ya? Tepat. Sistem pemikiran rasional inilah yang diminta untuk terus dilatih. Sehingga iman kita berdiri di atas fondasi rasionalitas, bukan sekedar ikut-ikutan tradisi. Menarik. Jadi akal dipakai sampai batas maksimal untuk nemuin sang pencipta. Terus gimana dengan hal-hal yang tidak terlihat? Di catatan ada pembahasan soal malaikat dan setan. Dan ada data matematis yang bikin saya takjub. Ya, silahkan dibagikan datanya. Kata takwa dan nafsu disebutkan seimbang di Al-Quran, masing-masing 115 kali. Terus malaikat dan setan juga seimbang, masing-masing 88 kali. Keseimbangan ini pasti punya makna kan? Keseimbangan angka itu memetakan realitas psikologis manusia. Kita adalah medan pertempuran dari dua tarikan itu. Dua tarikan yang terus bersaing ya? Mereka ada dan punya sayap, tapi untuk menyadari ada entitas yang sistem kerjanya terus membisikkan dorongan takwa. Tapi, di sisi lain, kita tidak bisa mengabaikan angka 88 dari pihak lawan. Mempelajari musuh itu sama pentingnya dong. Kalau nggak tahu taktik lawan, kita kalah sebelum bertanding. Dan dari catatan yang kita bedah, taktik musuh ini ternyata sangat manipulatif. Ya, karena syaitan itu tidak punya kemampuan fisik. Mereka tidak bisa secara magis menggerakkan tangan kita untuk mengetik ujaran kebencian di media sosial. Senjata mereka satu-satunya adalah melempar was-was. Was-was itu maksudnya keraguan ya? Keraguan, kecemasan, atau intervensi pikiran. Was-was bekerja seperti virus perangkat lunak yang mengeksploitasi celah keamanan kita. Dan celah keamanannya terbuka saat sinyal iman kita melemah. Tepat saat kita miskin ilmu atau ma'rifah tadi. Kalau logika iman Anda kokoh, was-was tidak akan mempan. Tapi kalau iman Anda cuma hafalan, satu pertanyaan meragukan dari lingkungan bisa meruntuhkan semuanya. Ini bikin analogi sinyal Wi-Fi tadi makin kerasa relevan. Coba bayangin, kalau sinyal internet di rumah mati 5 menit aja, kita paniknya luar biasa kan? Kita restart modem, pindah ruangan, bahkan keluar rumah angkat handphone tinggi-tinggi. Kita sangat responsif terhadap gangguan koneksi duniawi, merasa terisolasi kalau tidak bisa mengakses internet. Tapi bandingkan saat azan berkumandang. Suara itu kan secara literal notifikasi dari sistem pusat untuk nge-recharge sinyal spiritual kita. Apa yang sering kita lakuin? Kita biarkan, kita snooze.
Iya, kita snooze. Kita biarin baterai spiritual itu melemah terus dari pagi sampai malam. Terus waktu tiba-tiba ngerasa hidup hampa, cemas, atau mudah tersulut emosi, kita bingung kenapa. Ya karena firewall kita mati, jadi was-was tadi bebas ngobrak-abrik pikiran kita. Pengamatan yang sangat tajam. Dan kecemasan yang Anda sebutkan tadi membawa kita ke rukun iman krusial berikutnya, yaitu qadar atau takdir. Ini relevan banget buat zaman sekarang ya. Sangat relevan. Di era modern ini, kita dihadapkan pada tekanan psikologis yang luar biasa karena kita dicekoki ilusi bahwa kita memegang kendali penuh atas hidup kita. Budaya hustle kan? Kalau Anda gagal berarti kurang keras berusaha. Kalau miskin, salah sendiri. Beban mentalnya gila-gilaan. Dan disinilah konsep qadar berfungsi sebagai jangkar kesehatan mental yang paling efektif. Pemahaman tentang takdir menetralisir fluktuasi emosi ekstrim. Gimana mekanismenya? Kalau Anda sedang di puncak kejayaan, karir melesat, bisnis untung miliaran, sistem iman ini membisikkan bahwa hasil akhir itu adalah intervensi sistematis dari Tuhan. Kesuksesan itu cuma titipan sementara. Hasilnya, ego Anda teredam dan terhindar dari arogansi. Karena kita sadar, yang bikin sukses bukan semata-mata kita lebih pinter, tapi alam semesta memang lagi diizinkan memfasilitasi langkah kita. Terus kalau situasinya terbalik, saat kita hancur lebur, Saat Anda di titik terendah, di PHK, bangkrut, atau kehilangan orang terdekat, qadar bekerja sebagai bantalan psikologis. Alih-alih menyalahkan diri sendiri secara destruktif hingga depresi, sistem iman ngasih tahu kalau ini udah diukur ya. iya, ini adalah ujian yang sudah diukur dengan presisi, tidak terjadi secara acak, dan tidak melampaui kapasitasmu. Anda melepaskan beban mencoba mengontrol hal-hal yang di luar kendali. Ada kedamaian luar biasa dalam penyerahan diri yang terukur itu. Kedamaian yang logis, bukan kepasrahan buta. Kalau kita rangkai semua kepingan diskusi ini dari awal, dari agama vs din, dua sayap iman dan amal, sistem hasanah, sampai pertahanan mental dari takdir, semuanya bermuara ke satu kesimpulan besar. Yaitu, Keimanan sejati itu nggak akan pernah bisa disembunyikan dalam hati aja. Ia punya jejak fisik. tidak mungkin bisa disembunyikan. Mesin yang menyala pasti menghasilkan getaran. Iman yang hidup pasti memproduksi amal soleh. Di materi ini bahkan merujuk pola dalam Al-Quran, contohnya di surat An-Nur. Sebelum teksnya nyuruh nahan pandangan dari hal buruk atau jaga lisan, ayat itu selalu memanggil identitas imannya lebih dulu. Artinya imanlah yang menjadi direktur utama. Direktur yang memberikan perintah kepada mata mau melihat apa, jari mau mengetik komentar apa, dan langkah mau menuju kemana. Dan kalau direkturnya tertidur, anggota tubuh kita bakal bergerak sporadis, ngerespon lingkungan dan hawa nafsu. Itulah akar dari kekosongan spiritual yang kita singgung di awal tadi. Tepat sekali. Wow. Penyelaman materi hari ini sungguh membongkar cara saya melihat waktu. Mengubah rutinitas receh kayak nyuci piring, kejebak macet, atau nahan emosi bales email jadi peluang transaksi investasi buat kehidupan abadi. Tinggal masalahnya, kita mau ngaktifin mesinnya atau enggak. Itu pilihan sadar yang harus dibuat setiap hari, setiap jam, bukan sesuatu yang otomatis. Terima kasih banyak buat perspektif dan kedalaman analisisnya hari ini. Sangat mencerahkan. Dan untuk Anda yang masih mendengarkan, ini bukan sekedar informasi buat dihafal, tapi sebuah sistem untuk diaplikasikan. Benar. Dan sebelum kita menyudahi diskusi kita, ada satu hal yang mungkin bisa kita jadikan bahan refleksi personal malam ini. Silahkan. Ini membuat saya berpikir tentang kebiasaan modern kita. Tiap malam sebelum tidur, kita sering secara refleks membuka ponsel, mengecek saldo rekening di aplikasi M-Banking, melihat notifikasi media sosial, mengecek email. Rutinitas wajib itu kan? Ya, kita begitu panik dan teliti memastikan masa depan duniawi kita aman untuk hari esok. Tapi, kapan terakhir kali di malam hari kita duduk sejenak untuk mengaudit saldo hasanah kita hari itu? Kapan terakhir kali kita panik karena menyadari bahwa visa perjalanan abadi kita mungkin sudah kedaluarsa tanpa kita sadari? Sesuatu untuk Anda renungkan malam ini? Koin dunia yang bakal hangus di perbatasan, atau kita lagi nabung buat kepulangan kita yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menemani kami mengurai kerumitan ini. Jangan berhenti bertanya, dan pastikan Anda terus mengecek sinyal Anda sendiri. Sampai jumpa di penyelaman materi kita selanjutnya.